warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah, kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana al-hadirin wal hadirat wa liwalidina abaina wa ummahatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimin wal muslimat fa innaka antal ghafurur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang membahas puasa yang tidak diperbolehkan. Yang sudah kita bacakan, yang pertama puasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, nggak boleh. Yang kedua Ayyamut Tasyrik, di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, nggak boleh. Yang ketiga Yaumul Jumu'ah sendirian, hari Jumat tapi sendirian. Kalau didahului sehari sebelumnya atau sehari setelahnya boleh. Demikian juga Yaumus Sabat munfaridan, hari Sabtu sendirian. Kalau didahului sehari sebelumnya atau sehari setelahnya maka boleh. Kemudian di dalam kitab ini tidak disebutkan, tapi kita tambahkan hari Ahad sendirian juga tidak boleh, kecuali dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kemudian dilarang juga berpuasa nisfu Sa'ban yang kedua. Bulan Sa'ban kalau sudah separuh yang kedua kita nggak boleh puasa. Boleh berpuasa di separuh yang kedua kalau di separuh yang pertama ada puasa. Kalau di separuh yang pertama ada puasa, maka boleh berpuasa di separuh yang kedua. Kalau separuh pertama nggak ada puasa sama sekali, nggak boleh berpuasa di separuh Sa'ban yang kedua. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, mungkin kita pengen memperbanyak puasa Sa'ban, tapi ada uzur yang kalau berpuasa tidak nyaman. Tetapi kayaknya nanti ada kesempatan di setengah Sa'ban yang kedua. Kalau begitu upayakan, mesti ada terlebih dahulu caranya gimana di setengah yang pertama kita berpuasa, sehingga pas masuk setengah Sa'ban yang kedua, di mana nggak ada uzur, di mana memungkinkan bisa memperbanyak puasa. Itu caranya. Nah, kemudian di hari yang diragukan nggak boleh berpuasa. Maksudnya ini hari sudah masuk Ramadan atau belum? Bisa jadi sudah masuk Ramadan, bisa jadi belum. Wis tak puasa aja, nggak boleh. Di hari yang diragukan tidak boleh. Kemudian yang 7 yang terakhir kita bacakan, tetapi belum kita bacakan dalilnya, yaitu puasa terus menerus. Meskipun di hari-hari yang terlarang kita nggak puasa, misalnya 2 Id kita nggak puasa, hari Tasyrik kita nggak puasa. Tetapi selainnya puasa sepanjang tahun nggak boleh. Namanya shaumud dahr, atau disebut juga shaumul abad, puasa yang terus menerus, nggak boleh. Kalau memperbanyak tetapi tidak full puasa boleh. Yang tidak boleh adalah full puasa. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qol, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, ya Abdullah ibn Amr, wa Abdullah ibn Amr, innaka latasumud dahra wa taqumul lail. Kamu ini puasa sepanjang hari, qiyamul lail sepanjang malam. Wa innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul ain
wadahakat. Kalau kamu terus-menerus seperti itu, nanti matamu rusak. La soma man somal abad. Gak ada puasa bagi orang yang berpuasa abad. Artinya tidak boleh. Gak ada puasa artinya dihukumi tidak berpuasa, kan sayang. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa abad. Gak boleh. Gak boleh. Dalilnya hadis Abdullah ibn Amr. Yang kedua kita bacakan dalilnya. Wa Nabi Qatadah anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tasum fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi falamma ra'a dzalika Umar qala radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya a'udzu billahi min ghadabillah wa min ghadabi rasulih falam yazal Umar yuraddiduha hatta sakana ghadabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah kaifa biman yasumud dahra kullahu qala la soma wala aftar. Abu Qatadah menuturkan ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, bagaimanakah engkau berpuasa? Pertanyaannya begitu. Ya Rasulullah, bagaimanakah engkau berpuasa? Maka Nabi marah dengan pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya, kok Nabi ditanya marah? Nabi ditanya marah karena itu pertanyaan yang tidak perlu. Karena itu pertanyaan yang tidak perlu. Nabi juga marah terhadap pertanyaan yang tidak semestinya ditanyakan. Seperti ketika Nabi bersabda, telah diwajibkan kepada kalian berhaji. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Nabi diam. Artinya sudah, jangan ditanya lagi. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Nabi juga diam. Mestinya jangan ditanya lagi, sudah Nabi diam, sudah. Berarti kan perkaranya gamblang, yang terpenting diwajibkan, sudah. Berarti kan asal sudah melakukan haji sudah gugur kewajiban. Tapi ditanya lagi, ya Rasulullah apakah setiap tahun? Maka Nabi marah. Kalau aku jawab iya, niscaya akan memberatkan kalian. Maka turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang nanti kalau dijawab malah merepotkan kalian. Artinya apa? Nabi itu tidak pernah menyembunyikan risalah. Nabi tidak pernah menyembunyikan wahyu, semuanya disampaikan, gak ada yang disembunyikan. Ketika Nabi menyampaikan telah diwajibkan bagi kalian berpuasa, berhaji, telah diwajibkan kepada kalian berhaji, ya sudah jelas, intinya kan haji, jangan ditanya. Karena Nabi tidak pernah menyembunyikan risalah, jangan ditanya. Ditanya, marah Nabi. Nah, di sini juga Nabi marah, karena ini sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Gimana engkau berpuasa? Berpuasa kan jelas. Nabi marah, Umar ada di situ. Melihat Nabi SAW marah, Umar ketakutan. Wah, Rasulullah marah, Umar ketakutan. Gimana utusan Allah marah? Umar ketakutan. Maka Umar ketakutannya menjadikan berucap, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dilihatnya Nabi masih marah, Umar berucap lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dilihatnya Nabi masih marah juga, Umar tidak henti-hentinya, raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad itu nabi dan rasul, aku ridho. Baru ketika Nabi terlihat tidak marah, Umar baru berhenti. Takut sekali kalau Nabi sampai marah. Bagaimana utusan Allah marah? Nabi takut sekali, Umar takut sekali. Kemudian setelah itu Umar bertanya dan Nabi menjawab. Karena pertanyaan untuk ilmu. Ya Rasulullah, kalau puasa dahar gimana ya Rasulullah? Kaifa biman tasumud dahra kullahu? Bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun ya Rasulullah? Nabi menjawab. Kenapa Nabi menjawab? Karena pertanyaan untuk ilmu.
Tidak seperti tadi, pertanyaan yang tidak semestinya ditanyakan. La sama wala aftar, gak ada puasa dan gak ada berbuka. Artinya itu perkara yang dilarang. Ini dua hadis dinukil oleh penyusun kitab Hafizahullah Ta'ala untuk menjelaskan bahwa puasa dahar itu gak boleh. Kemudian yang terakhir, an-nahyu an siyamil mar'ah wa zawjuha hadirun illa bitni. Yang terakhir, termasuk puasa yang dilarang adalah puasanya seorang istri ketika suaminya ada di rumah. Terus gimana kalau mau puasa? Izin, Mas, besok hari Senin, boleh saya puasa hari Senin? Boleh, berarti puasa. Mas, besok hari Kamis, boleh saya berpuasa? Enggak boleh. Loh, kenapa Mas? Kan puasa sunnah, seharian saya di rumah, enggak boleh. Maka enggak boleh puasa. Jadi istri ketika suaminya di rumah mau puasa izin dulu. Kalau suaminya enggak boleh, maka enggak boleh. Wah, bodoh amat, suami ngelarang, enggak apa-apa, yang penting saya taat kepada Allah. Loh, taat kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama kaitannya hablum minallah, yang kedua kaitannya hablum minannas. Maunya taat kepada Allah tetapi tidak mengindahkan ketentuan Allah agar puasanya dengan izin suami, maka tidak dikatakan taat kepada Allah. Ini penting sekali. Baik, selesai puasa-puasa yang dilarang. Dalilnya tentang seorang istri tidak boleh berpuasa ketika suami di rumahnya kecuali dengan izinnya dinukilan hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasum al mar'atu wa ba'luha syahid illa bitni. Janganlah seorang istri berpuasa ketika suaminya ada di rumah, ketika suaminya ada di sisinya kecuali dengan izinnya. Selesai. Sekarang bab baru al-i'tikafu. Nggih. Perlu. Dahar. Bagaimana jika seorang ingin puasa 1 bulan full seperti bulan Muharram full? Pertanyaannya, pengen puasa terus-menerus sampai 1 bulan Muharram misalnya, pengen puasa terus-menerus sampai 1 bulan Sya'ban, nggak apa-apa itu. Yang dimaksud adalah full 1 tahun, meskipun hari yang dilarang dia tidak berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha nggak puasa karena dilarang. Hari Tasyrik 11, 12, 13 kan dilarang, nggak puasa. Tapi selebihnya puasa, nggak boleh. Kalau Muharram full, Sya'ban full, silahkan. Nah, baik, al-i'tikaf, i'tikaf. Sebelum kita lanjutkan, i'tikaf ada 2 macam. I'tikaf umum dan i'tikaf khusus. I'tikaf khusus itu yang dibahas di dalam bab ini, i'tikaf khusus, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan, dimulai malam 21 sehingga sebelum maghrib dipastikan udah di masjid. Begitu berkumandang maghrib start. Keluarnya kapan? Keluarnya malam lebaran, maghrib tanggal 1 Syawal baru keluar. Jadi full siang malam 24 jam selama 10 hari di masjid. Itu i'tikaf khusus dan itu yang dibahas. Dan itu hanya di bulan Ramadan. Dan itu 10 hari terakhirnya. Nah, i'tikaf yang kedua umum. I'tikaf umum itu bagaimana? Gak ada batasan waktu, kapan saja, dan gak ada durasinya berapa lama. Asal masuk masjid, niat i'tikaf berarti niat berdiam diri di masjid, baik dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan baca buku agama. Putus urusan duniawi. Mau berapa lama? Sejam 2 jam setengah hari silahkan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini kan tadi masuk sebelum maghrib atau pas maghrib, kan nanti akan keluar setelah sholat isya.
Diniatin itikaf, sayang kalau tidak diniatin itikaf sayang. Berarti kalau diniatin itikaf, HP nggak aktif, ada orderan, jangan buka, nanti batal. Soalnya masih terkait dengan dunia. Kalau mau niat itikaf sudah diisi dengan taklim misalnya, diisi dengan baca Al-Quran, atau diem saja, sudah niat itikaf diam di masjid, nggak sholat, nggak baca Quran, habis diam saja, itu itikaf juga. Karena itikaf itu diam di masjid, putus urusan dunia. Nah, ini umum, kapan saja selama dia niat. Kalau tidak niat, ya bukan itikaf, tidak niat. Innamal a'malu binniyat. Karena ada orang wujudnya di masjid tapi tidak niat. Wah, hujan lebat ke masjid, akan karena mau berteduh. Nah, berarti kan gak niat itikaf. Jadi tidak semua yang di masjid niat itikaf. Maka para jamaah, sayang kalau kita taklim semacam ini niatin itikaf. Yang pertama niatin itikaf, yang kedua kita taklim, yang ketiga nunggu sholat setelah sholat. Itu pahalanya dihukumi sholat sekitar setengah jam ke depan. Misalnya kita nunggu sholat isya, berarti sekitar setengah jam itu pula kita dihukumi sholat. Dan orang yang menunggu sholat setelah sholat itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Sehingga para jamaah, mana lebih utama? Kita sholat maghrib terus pulang ke rumah, nanti sholat isya, ketika ada isya berangkat lagi ke masjid. Kan kalau kita hitung pulang ke rumah, nanti ada amalan baru berwudu, ada amalan baru melangkah ke masjid, setiap langkah ngapus dosa, ngangkat derajat, kan ada amalan baru. Apakah ini lebih utama, atau Bapak Ibu duduk di masjid hingga datang waktu isya, kemudian sholat isya baru pulang? Menunggu sholat isya baru pulang, kan gak ada amalan baru. Gak ada amalan baru yang berupa berapa langkah, dan bisa jadi gak ada amalan baru berupa wudhu, gak ada, karena masih punya wudhu. Tapi pertanyaannya mana lebih utama? Apakah pulang sehingga nanti ada amalan baru berwudhu dan berjalan kaki berapa langkah ke masjid, atau menunggu di masjid? Lebih utama menunggu di masjid. Meskipun pulang ke rumah dulu ada amalan baru, tapi lebih utama menunggu. Karena ini amalan yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Apalagi amalan yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat, pelakunya dibangga-banggakan, apalagi orang yang ada di majelis ilmu Allah bangga-banggakan. Lah ini kan dua perkara tergabung di sini. Nunggu sholatnya iya, dan yang kedua bermajelis ilmu iya. Dua kebaikan. Allahu Akbar. Baik, jadi terus diniati lagi apa? Diniati, saya tak niati berangkat dari rumah ziarah, bertemu dengan kaum muslimin. Kalau bertemu dengan saudara kan namanya silaturahim, saudara senasab, keluarga silaturahim. Bertemu kaum muslimin, diniatin ziarah. Jadi banyak kebaikan para jamaah. Cuma masalahnya kita suka-suka bisa menghadirkan niat apa enggak, itu permasalahannya. Suka-suka bisa menyadari, hadirkan niat, disadari oleh hati, itu yang kita perlu berjuang agar bisa. Suka-suka kelewatan, suka-suka lupa. Nah, baik. Al-i'tikafu wal-i'tikafu fil ashril akhir min Ramadan sunnatun mustahabbah. I'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah sunnah. Iltimasan lil khair wa talaban li lailatul qadar, di dalam upaya mengejar kebaikan-kebaikan dan di dalam upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Di malam itu para malaikat turun, termasuk malaikat Jibril turun. Tanazzalul malaikatu waruhu
Pada malam itu para malaikat turun termasuk malaikat Jibril, karena malaikat Jibril memiliki nama lain Ruhul Amin. Ya, maka tanazzalul malaikatu, pada malam itu turunlah para malaikat warruhu, termasuk malaikat Jibril, fiha, di dalamnya, bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dengan membawa suatu urusan, dengan membawa setiap urusan. Salam, damai. Dia itu hatta matla'il fajr, hingga datangnya subuh. Jadi Lailatul Qadar berlangsung sampai subuh. Kita lebarkan pembahasan untuk mengkaji ayat ini, bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Berarti antara tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu Al-Quran diturunkan. Yang dimaksud diturunkan bagaimana? Wong turun kepada Nabi selama 23 tahun kok, di Makkah dan Madinah totalnya 23 tahun, berangsur-angsur kapan saja. Kok dikatakan malam Lailatul Qadar? Maksudnya diturunkan malam Lailatul Qadar adalah sekaligus dari Allahul Mahfud ke Baitul Izzah, diturunkan sekaligus 114 surat dari Allahul Mahfud ke Baitul Izzah, satu tempat yang ada di langit dunia, langit terdekat, tempat namanya Baitul Izzah. Baru dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur selama 23 tahun. Jadi turunannya malam Lailatul Qadar. Berarti bukan tanggal 17, bukan. Loh, kaum muslimin menyatakan 17 Ramadan nuzulul Quran, ya perlu dikoreksi. Perkaranya kan gamblang. Allah berfirman, kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Enggak ada Lailatul Qadar tanggal 17. Lailatul Qadar itu bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29, malam-malam ganjil di 10 terakhir. Antara itu kok dinyatakan 17 Ramadan, berarti perlu dikoreksi. Kan begitu saja. Enggak mau dikoreksi, terserah. Wong ayatnya gamblang kok. Kemudian di dalam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun sekian. Gampangannya 84 tahun. Berbuat kebaikan di saat Lailatul Qadar turun, maka kebaikan itu dinilai lebih baik daripada kebaikan yang dilakukan selama 83 tahun. Jadi jauh melampaui umur kita. Dengan alasan inilah maka semangat untuk iktikaf. Semangat untuk iktikaf. Karena orang yang iktikaf bisa dipastikan dapatin ketika Lailatul Qadar turun. Bisa dipastikan. Makanya semangat. Kemudian di malam Lailatul Qadar para malaikat termasuk malaikat Jibril turun untuk membawa ketetapan apa? Takdir. Berarti takdir apa? Takdir sanawi. Takdir ada 4 macam. Yang pertama takdir azali, ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi baru mau diciptakan 50.000 tahun kemudian. Tapi seluruh apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah Allah catat. Bapak Ibu, ini hari Jumat tanggal 6 Dzulhijjah. Bapak-bapak berada di As-Salam, duduknya di sana. Motivasi datangnya ke Masjid As-Salam untuk apa? Ini sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan pasti terjadi sesuai dengan catatannya. Tidak mungkin tidak terjadi. Jadi posisi Bapak Ibu dan apa yang sedang dilakukan ini sudah ada catatannya. Karena ilmu Allah meliputi segala apapun yang belum terjadi. Nah, itu takdir azali. Yang kedua, takdir umuri. Ketetapan Allah ketika bayi berumur 4 bulan dicatat 4 perkara. Rizkinya, umurnya, sa'id atau saki, sebagai ahli surga atau ahli neraka. 4 perkara dicatat. Nah, 4 perkara ini tidak lain adalah rincian dari yang di azali. Ini takdir umuri. Yang ketiga sanawi, yang sifatnya tahunan. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril membawa urusan takdir sanawi yang sifatnya tahunan, yang ini rincian dari takdir azali. Yang terakhir takdir yaumi, takdir harian.
Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan mengabulkan doanya hamba, melimpahkan rahmat keberkahan kepada hamba, mengampuni dosa hamba, mengangkat derajat hamba, merendahkan derajat hamba setiap hari. Itu takdir sifatnya harian, dan tidak adalah takdir harian termasuk juga takdir umuri, termasuk juga takdir sanawi, kecuali rincian dari takdir azali. Nah, di malam Lailatul Qadar ketika turun itu yang ada kedamaian sampai subuh, sampai alam pun ngikutinya. Sehingga Nabi menjelaskan ciri-cirinya ketika pagi matahari terbit tidak menyengat sinarnya, dan di malamnya cerah, nggak ada mendung. Itu ciri-cirinya. Untuk itu, di mana Lailatul Qadar adanya di 10 hari terakhir, maka upayakan untuk bisa iktikaf 10 hari terakhir. Nabi seumur hidup di 10 hari terakhir Ramadan selalu iktikaf. Istri-istrinya belum, iya, tapi begitu Nabi wafat, istri-istrinya iktikaf 10 hari terakhir. Zaman sekarang untuk iktikaf 10 hari terakhir, yaitu yang disebut dengan iktikaf khusus, susah apa tidak? Tidak semua orang bisa. Yang masih terkait dengan instansi nggak bisa, atau yang masih ada hal lain nggak bisa. Mungkin yang sudah pensiunan bisa, atau orang yang kesibukannya tidak terkait dengan pihak lain, hanya dengan dirinya sendiri bisa. Yang terpenting kapan kita ada kesempatan dan kemampuan, lakukan. Biasanya yang iktikaf selama ini siapa para jamaah? Purnawirawan, pensiunan, karena mereka yang memang memungkinkan. Tapi yang pensiunan kemudian aktif lagi ya enggak. Sudah pensiunan ngambil job baru, ya jadinya nggak bisa. Atau sudah pensiunan diganggu cucu, ya cucunya diajak iktikaf sekalian saja. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan. Ana Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil asril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharru lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperhatikan 10 terakhir Ramadan dan bersabda taharru, cari Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Yang namanya cari, ya kita ada upaya. Yang paling bagus pengkondisian di dalam mencari ini ya di masjid. Karena orang ke masjid sudah identik untuk fokus ibadah. Kalau di rumah kan belum tentu. Meskipun di rumah ibadah-ibadah ya bisa, tetapi yang identik dengan peribadahan, fokus peribadahan ya masjid. Lagi pula diamnya di masjid kan sudah pahala, namanya iktikaf. Nah, wa anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Aisyah juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di hari-hari ganjil 10 terakhir Ramadan. Yang sebelumnya Aisyah juga riwayatnya di 10 terakhir itu Lailatul Qadar. Riwayat yang lainnya di malam-malam ganjil. Ya, intinya di malam ganjil 10 terakhir. Kalau bisa 10 terakhir full, alhamdulillah. Kalau ternyata gak bisa, ya jangan kelewatan malam-malam ganjilnya. Tetapi kalau yang namanya iktikaf harus full. Yang namanya iktikaf 10 terakhir Ramadan pasti full. Masuk 21 Ramadan, keluar 1 Syawal pasti full. Kalau iktikaf pasti full, tapi kalau ngejar Lailatul Qadarnya saja, kalau nggak bisa full ya malam-malam ganjilnya. Malam-malam ganjilnya nggak bisa gimana? Kalau malam full nggak bisa, malam ganjil juga nggak bisa, gimana? Push up aja gitu ya. Iya, ada kesempatan sehat, kok nggak dilakukan? Butuh teman yang baik memang. Kadang-kadang orang itu motivasinya lemah
karena teman-temannya ya sama-sama lemah, tapi bergaul dengan teman-teman yang baik-baik, motivasinya tinggi, ikut ke bawah. Penting punya teman-teman yang baik, itu penting. Punya teman-teman yang semangat, itu penting. Lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahutu ala qiyamiha wa yurghibu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi, memerintahkan dengan kuat agar mengisi iktikaf dengan qiyamul lail. An Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Abu Hurairah menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini menunjukkan i'tikaf diupayakan diisi dengan qiyamul lail. Dan alhamdulillah gaung gema menghidupkan 10 hari Ramadan di mana-mana, masya Allah, menyenangkan sekali. Allahumma lakal hamd, pujilah Allah yang memberi taufik. Tapi ini belakangan saja. Awal-awal misalnya tahun 2000, 2001, 2002 sampai 2000 berapa, itu masjid tertentu saja yang membuka terang lampunya, itu masjid tertentu saja. Sehingga yang dari daerah sini berangkat ke masjid. Waktu itu yang mengadakan, yang saya tahu itu Stai Ali bin Abi Thalib. Kemudian masjid mana lagi? Sekarang masya Allah. Kenapa? Karena terus syiar ini terus digaungkan, syiar ini terus didakwahkan. Para jamaah, kita punya tugas. Sebagaimana 10 terakhir Ramadan sudah hebat gaungnya, alhamdulillah. Gimana menghebatkan 10 pertama Dzulhijjah? Gaungnya sudah hebat apa belum? Gaung syiar 10 pertama bulan Dzulhijjah sudah hebat apa belum? Belum. Masih sepi. Enggak terdengar di mana-mana orang takbiran, masih sepi. Takbiran nanti bergema cuma di malam Lebaran. Padahal dari sejak tanggal 1 sampai 13 mestinya takbiran bergema. Ya sudahlah, enggak usah nunggu orang-orang pada takbiran, masing-masing kita memulai. Sambil terus didakwahkan, disampaikan terus. Insya Allah nanti bisa seperti gaung 10 terakhir Ramadan. Mohon maaf, saya sampai ditelepon dari Saudi. Gimana Indonesia? 10 pertama Ramadan meneng-meneng baik, sepi. Kami di sini Saudi 10 pertama Ramadan menggema, takbiran di mana-mana. Memang demikian. Kita mulai dari kita sudah di mana-mana takbiran, kapan saja takbiran. Menunggu takbiran sambil jalan, takbiran berkendara, takbiran pakai motor, pakai mobil, takbiran, ngantri takbiran, aktivitas selama bisa takbiran, kenapa tidak? Mohon maaf, tadi saya berangkat ke sini dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kajian untuk dokter-dokter, saya jam 5 minta izin. Sepanjang jalan takbiran, terus alhamdulillah jar suaranya. Ini saya cerita tahdus bin nikmah, semoga ada faedah. Nanti di lampu merah kan berhenti, terdengar suaranya, orang pada noleh, nggak apa-apa, pada noleh takbiran, nggak apa-apa. Nanti jalan lagi terus takbiran, lampu merah lagi, ada berapa lampu merah itu? 1, 2, 3, 4 lampu merah. Ya kalau salah 4 ya. Nanti pada noleh, nggak apa-apa, terus takbiran. Naruh motor di parkiran ke sini, takbiran terus diangkat. Nah, ini sudah menggema belum syiar ini? Belum kan? Baru malam Lebaran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nggak apa-apa, ngumpulin anak-anak sana, jalan bareng-bareng ke masjid takbiran ya, nggak apa-apa. Ibnu Umar, Abu Hurairah, 2 orang kemana-mana takbiran sampai orang pada lihat, pada ngikutin suara takbiran bergema. Baik, perlu
dikuatkan syiarnya sebagaimana 10 terakhir Ramadan sudah hebat alhamdulillah, sekarang 10 pertama bulan Dzulhijjah perlu dihebatkan. Yang berikutnya, wala yaqulul i'tikaf illa fi masjid, tidaklah sah i'tikaf kecuali di masjid. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli istri sementara kalian lagi i'tikaf di masjid. Jadi yang namanya i'tikaf mesti di masjid, dan ulama menjelaskan yang dimaksud masjid adalah yang digunakan untuk sholat Jumat. Ini Masjid As-Salam kan digunakan untuk sholat Jumat, maka bisa i'tikaf di sini. Ada masjid nggak untuk sholat Jumat, tapi untuk sholat 5 waktu saja, nggak bisa untuk i'tikaf. Jadi syarat i'tikaf adalah di masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu surau, musola, langgar, yaitu masjid, tapi nggak untuk sholat Jumat, berarti nggak bisa untuk i'tikaf. Nah, kita lanjutkan. Wa yustahabbu lil mu'takif ayyashghala nafsuhu bi ta'atillah. Dianjurkan kepada orang yang i'tikaf agar menyibukkan dirinya dengan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah, kas-shalah, seperti salat, wal qiraah, membaca Al-Qur'an, wat tasbih, baca tasbih, wat tahmid, wat tahlil, membaca tahlil, la ilaha illallah, wat takbir, Allahu akbar, wal istighfar, baca istighfar, was sholati ala nabi, dan sholawat untuk nabi, wa doa, memperbanyak doa, wa mudzakaratil ilmi, bermajelis ilmu, termasuk sibukan i'tikaf dengan bermajelis ilmu, kumpul mudzakarah ilmu. Gimana ini, tentang apa? Tentang sholat sunnah rawatib dibahas. Gimana ini, tentang apa? Misalnya tentang adab-adab pasar. Gimana ini, tentang hukum saham yang diperbolehkan. Silakan dibahas. Silakan dibahas. Gimana ini, tentang bab hadiah. Ada orang ngasih hadiah dan gak minta diambil kembali. Ada orang ngasih hadiah dan boleh diambil kembali. Ada dua macam memang. Gimana pembahasannya, dibahas. Nah, jadi selain dengan perkara-perkara ibadah mahdhah tadi, juga termasuk dengan bermajelis ilmu, mudzakarah, ingat-ingat barang tentang ilmu. Gimana ini bacaan sholawat di dalam sholat? Ada yang fil alamina, ada yang gak ada fil alamina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gak ada fil alaminanya. Yang satunya lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kapan baca fil alamina dan kapan enggak? Mudzakarah. Boleh, dan itu diperintahkan mengisi i'tikaf. Wa yukrahu lahu ayyashghala nafsu bima la ya'nihi min qaulin aw amalin. Dibenci bagi orang yang i'tikaf menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik ngobrol ataupun aktivitas apa yang tidak bermanfaat. Kama yukrahu lahu al-imsak 'anil kalam dzannan minhu anna dzalika mimma yuqarribu ila Allah taala. Demikian juga enggak mau ngomong, diem tok. Ini i'tikaf pokoknya diem tok. Itu juga enggak benar. Banyak ngobrol yang enggak ada gunanya, enggak benar. Diem tok karena memandang ini lebih utama. I'tikaf itu diem tok. Ya, sama salahnya. Ya kalau diam tidak ada pemahaman bahwasanya ini keutamaan i'tikaf, ya silakan saja. Jadi diamnya bukan karena ada pemahaman i'tikaf itu diem, nggak ngomong. Kalau nggak ada pemahaman itu silakan. Tapi kalau ada pemahaman i'tikaf itu harus diem. Kalau nggak diem nanti i'tikafnya kurang utama, ya keliru. Biasa ngomong bicara biasa, tetapi jangan kemudian berlebih-lebihan yang menghilangkan khidmat i'tikaf. Untuk itu gimana para jamaah? Biar i'tikaf himat, biar i'tikaf khidmat, biar i'tikaf lebih berarti. Gimana? Para ulama menganjurkan
Iktikaf itu di masjid yang jangan banyak orang kenal. Kalau iktikaf di masjid banyak orang kenal, nanti ngumpul jadi majelis kohwah, nanti ngopi terus gitu ya. Maka yang tidak banyak orang kenal, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa juga banyak orang kenal, tetapi masing-masing paham ini iktikaf, ngobrol seperlunya, bicara seperlunya gitu ya. Tapi kalau ngobrol terus, iktikafnya kurang berarti. Sedikit lagi, tapi insya Allah yang akan datang 3 baris lagi. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.